Shalom teman-teman, kembali lagi di Radiance Community Online Service. Teman-teman, kita memasuki minggu kedua di mana kita akan melakukan perjamuan kudus. Mohon teman-teman siapkan roti dan anggur. Kalau teman-teman gak punya roti, teman-teman bisa berganti roti tawar atau cracker. Kalau teman-teman gak punya anggur, teman-teman bisa ganti teh atau sirup. Teman-teman, setiap malam kita jam 8 malam, kita akan bersama-sama berdoa untuk para petugas medis kita, supaya pandemi ini juga cepat berlalu. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan siapkan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Teman-teman, selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang, hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti, Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom semua, ketemu lagi di Radiance Community. Di bulan Agustus ini kita mulai lagi dengan online service kita. Semoga semua dalam keadaan yang baik ya teman-teman ya. Tetap sukacita, tetap
merasakan kebaikan Tuhan apapun yang terjadi. Kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, siang hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, biar kita cuma mau tertuju sama Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Siap ya teman-teman? Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami tahu Tuhan Kau gak pernah tinggalkan kami. Dalam setiap keadaan kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Jesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau lebih lagi. Dari awal sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku
puji Kau Tuhan. Amin Yesus. Mau menyembah-Mu. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, kami mau terus sembah Engkau Tuhan siang hari ini Tuhan. Hanya Kau yang layak Yesus, Kau yang layak Tuhan. Di atas segala-galanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Sikit alabaya 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 syanaya alabaya. Amin Yesus. Alabaya syanaya alabaya alabaya alabaya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau siang hari ini Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Yesus. Di atas segalanya kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Jesus, haleluya Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Katakan bertemu. Amin Tuhan. Kami mau ketemu Tuhan siang hari ini Tuhan. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Diam dalam bait-Mu. Sekali lagi, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan,
Jangan lewatkan setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kau selalu baik. Kau teramat baik buat setiap kami ya Bapa. Walaupun kami Tuhan berada dalam badai Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Kau jadi sumber pengharapan buat setiap kami Tuhan. Kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar persembahan kami Tuhan jadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kau hebat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, gak ada alasan untuk kami gak bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Yeay, kita tetap sukacita, amin. Mari kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan siang hari ini. Biar teman-teman semua masuk dalam sukacita Tuhan lebih lagi, amin. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari lebih lagi, kami mau lebih lagi bersuka cita karena Engkau Tuhan siang hari ini. Yeay. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Shalom semua. Kita kembali lagi di ibadah Radiance Community Online Service dan sekarang hari ini adalah minggu kedua di bulan Agustus. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang mengikuti ibadah kita. Ya, dan juga saya juga menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kita di Radiance Online Service ini. Dan kami bersyukur, saya sendiri bersyukur saya bisa untuk menyapa teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan bisa ngikut dari live chat kita, ada nanti di YouTube ini live chat. Dan juga kalau misalnya tidak bisa, teman-teman bisa melihat di pengumuman sebelumnya bahwa di situ ada nomor telepon bagaimana untuk bisa men-interact dengan kita semua di Radiance Community Online Service ini. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Aku yakin dan percaya bahwa teman-teman dan kita semua tetap masih dalam keadaan yang sangat baik-baik semua. Amin. Nah, teman-teman, saya mencoba mereview dari sermon saya kemarin, minggu lalu, di mana saya membagikan mengenai New Normal with New Spirit. Bahwa kita memasuki normal yang baru, kenormalan yang baru, dengan semangat dan roh yang baru. Karena kalau kita memasuki suatu kebiasaan yang baru, kalau kita memasuki suatu sistem lingkungan yang baru, tanpa kita dipenuhi, tanpa kita ada dalam hati kita ada perubahan, aku pikir itu tidak akan bisa bertahan lama. Kita cuman ditaruh di tempat yang baru, tapi kita mengikuti, tapi kita nggak tahu faedahnya apa. Kita mengikuti segala peraturan yang ada, kita mengikuti segala rules, kita mengikuti segala ketentuan yang ada semua, tapi kita sendiri nggak tahu artinya itu apa dan faedahnya buat kita itu apa. Jadi aku pikir percuma semua. Jadi makanya minggu lalu saya bagikan mengenai bagaimana kita masuk ke era normal yang baru ini dengan hati yang baru, dengan hati yang kuat, dengan kerendahan hati. Kalau teman-teman belum mendengar, teman-teman bisa untuk review, untuk bisa melihat di channel sebelumnya, di ibadah kita sebelumnya. Nah, teman-teman, firman yang saya bagikan kemarin itu berbicara di Matius, ya, kitab Matius, berbicara mengenai bagaimana anggur yang baru tidak bisa ditaruh dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru juga berbicara mengenai hati. Anggur baru berbicara mengenai Roh Kudus. Anggur baru juga berbicara mengenai sukacita dalam hati. Tapi hal itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kirbat yang lama. Kirbat itu juga berbicara mengenai lingkungan, tempat di mana kita ada di situ, dan itu nggak akan bisa connect. Ya, jadi oleh sebab itu makanya anggur yang baru harus taruh juga dalam kirbat yang baru juga. Oleh sebab itu makanya teman-teman, kita memerlukan suatu hati yang baru dalam memasuki era dimensi kenormalan yang baru ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya juga saya sebutkan mengenai adalah kenormalan yang baru. Ada 3 hal yang saya bahas sebelumnya di situ, dan saya akan akan kupas di sini lebih banyak, berbicara mengenai ibadah, tata cara ibadah yang baru. Teman-teman tahu bahwa kita sekarang sudah melakukan ibadah online, dan hampir seluruh gereja yang ada di Jakarta mereka melakukan ibadah online sudah hampir sekitar 5-6 bulan ini, ya. Nah, dalam ibadah yang online mungkin banyak yang tidak terbiasa. Banyak yang masih mencari tempat, mencari ibadah di ibadah gereja mana secara online juga, dan bagaimana kita cara juga mengikuti sikap hati kita dalam beribadah juga bagaimana. Nah, teman-teman, saya coba mau bahas ya untuk kali ini. Kalau teman-teman mau tahu, temanya mungkin adalah online service versus melawan on-site service, ya. Ibadah online bertarung dengan ibadah on-site, ya. Kita tahu semua bahwa ibadah online untuk kali ini tahun 2020 menang, ya. Ibadah online tahun 2020 ini sudah lebih banyak daripada kita melakukan ibadah on-site, ya, karena pandemi ini, dan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tetap masih bisa untuk berdoa, dan kita berharap kepada Tuhan sehingga Tuhan untuk segera untuk menyelesaikan, untuk dengan tangan Tuhan juga segera untuk dengan caranya Tuhan juga, dengan tangan dan caranya Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang saya catat bahwa hal yang positif yang bisa saya dapat dari ibadah online, ya. Hal positif yang bisa saya dapat dalam ibadah online. Yang pertama itu adalah accessibility, ya.
ibadah online kita bisa mengakses dengan cara kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya kita bisa akses itu. Dan ini adalah suatu hal yang sangat mudah sekali, suatu hal yang sangat nyaman sekali, suatu hal yang sangat membuat hidup kita sangat-sangat kayaknya ya kita, karena apa? Nyaman sekali, karena sangat-sangat mudah sekali ya. Kita bisa kapanpun sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan moodnya kita juga, mungkin juga kita juga bisa ibadah online. Kita tinggal caranya bagaimanapun juga kita tinggal buka HP kita tinggal buka layar komputer kita, yang penting ada wifi, ada internet, kita bisa enjoy ibadah kita. Kita juga bisa ibadah dengan ya berbagai macam hal yang kita bisa lakukan sambil kita ibadah. Misalnya kita bisa dengan jogging, kita bisa melakukan hal yang lain, kita bisa memasak, kita bisa melakukan tugas. Dan ini cocok dengan kita anak-anak milenial karena kita anak multitasking, betul. Kita pada saat kita melakukan kegiatan A, kita bisa sambil lakukan kegiatan A dengan melakukan kegiatan B gitu kan. Dan ini cukup sangat menyenangkan kalau saya pikir ya, dan kita tidak memiliki suatu keterikatan yang khusus kita pada saat ibadah online ini. Kita tidak ketemu dengan orangnya secara face to face, kita tidak ketemu dengan WL, yang kita tidak ketemu dengan pemimpinnya, kita tidak ketemu dengan mungkin gembalanya juga. Nah, benefit yang kedua saya catat dalam ibadah online ini adalah kita bisa menjangkau banyak orang ya dengan ibadah online ini, karena ibadah online ini dipakai untuk memperkenalkan kekristenan. Ibadah online juga dipakai untuk memperkenalkan gereja kita, komunitas kita ke dunia yang lebih besar lagi. Kalau teman-teman perhatiin, ya saya nggak tahu, cuman saya cukup bersyukur saja. Saya mengambil hikmat yang positif saja bahwa untuk berapa bulan kemarin saya melihat bahwa di ibadah online kita, Radiance Community Online Service, kita bisa mencapai hampir lebih dari 100 viewer ya, 100 yang menonton. Ya saya nggak tahu mereka menontonnya bagaimana, tapi ya saya melihat angka 100 cukup saya, wah sudah cukup banyak sekali, mengingat kita ibadah juga cuma hanya sekitar 40-50 orang saja. Tapi pada saat ibadah online kita bisa memperkenalkan Radiance Community, kita bisa memperkenalkan Renewal Church, gereja kita, bahkan kita juga bisa mengabarkan Injil ke dunia yang lebih luas lagi, betul? Nah, yang ketiga saya catat lagi dalam ibadah online itu buat saya pribadi adalah I learn a new things. Saya belajar banyak dengan hal-hal yang baru di ibadah online di sini, ya kan? Saya tidak cuma belajar bagaimana terus bermain musik, melatih vokal suara saya, ya kan? Tapi melatih pendalaman Alkitab, firman saya. Tapi saya melatih banyak hal baru, skill baru yang saya latih. Saya belajar banyak mengenai multimedia. Saya belajar banyak juga mengenai fotografi, saya belajar banyak juga mengenai lighting, studio, sound recording, dan banyak hal. Dan aku pikir ya ini suatu hal yang baik sekali, karena dalam masa-masa seperti ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita mau pergi ke mall aja susah, kita mau keluar bersama teman-teman aja istilahnya agak sedikit sulit. Ya kita diminta di rumah pada saat awal-awal karantina. Itu yang saya lakukan. Saya belajar hal-hal yang baru, dan aku pikir itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya teringat dengan perkataan suatu statement yang pernah saya bagikan di awal-awal ibadah online kita, bahwa pada saat kalau kamu keluar dari karantina ini, pada saat kita keluar dari pandemi ini gitu kan, kalau kita tidak mendapat hal yang baru, kalau kita tidak learn a new skill, kita tidak belajar skill yang baru, kita tidak mendapat wawasan, kita tidak mendapat suatu hal yang baru. Dan di situ dibilang bahwa you just wasting time. Kamu cuma hanya membuang-buang waktumu pada masa karantina ini. Dan itu menyentuh saya, karena pikiran saya kan waktu itu bahwa waduh, di rumah lagi. Tapi ya kita bisa banyak belajar. Ya, dan saya bisa mendapat skill yang baru, keahlian yang baru. Nah, teman-teman, itu 3 hal yang bisa saya catat bahwa ibadah online itu memiliki suatu benefit ya. Tapi dibandingkan dengan ibadah onsite itu adalah ibadah pada saat kita datang ke gereja ya, pada saat kita beribadah on the spot, pada saat di tempat di situ di Citraland. Tetapi saya catat bahwa dalam ibadah online pun, ini buat saya pribadi ya, saya mau share ke teman-teman, buat saya pribadi ibadah online ini
ada beberapa hal yang harus kita jaga, ada beberapa hal yang harus kita maintain ya. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus, kita akan terlalu nyaman dengan ibadah online sehingga kita menutup, bahkan mengubur identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus, di dalam Tuhan, dan apa yang Tuhan mau mengenai ibadah, apa yang Tuhan mau mengenai gerejanya. Ya, yang pertama saya catat kayak gini teman-teman, ya, karena ibadah online ini aksesnya gampang, ya. Kekurangan pertama saya catat itu adalah ibadah online membuat kita menjadi terlalu nyaman. Betul? Ibadah online membuat kita terlalu mencepelekan, ya. Mungkin kalau saya bilang menurunkan standar kedisiplinan kita. Dan ini hal yang harus kita benar-benar koreksi dalam diri kita, dalam hati kita, teman-teman. Kalau pada saat kita berbicara mengenai kenyamanan, ya, ada beberapa hal yang saya catat pada saat engkau nyaman. Satu, pada saat engkau merasa nyaman dalam ibadah online, kita cenderung untuk tidak mau berbayar harga lebih lagi. Ya kan, kita tidak mau berkorban lebih lagi, kita tidak mau bayar harga. Ya, mungkin pada saat kita ibadah onsite, kita ini harus datang on time. Kita harus menerjang hujan, badai, kita harus menerjang angin mungkin gitu kan. Tapi karena kita tidak mau melewatkan ibadah kita di jam 1 disebut, dan itulah harga yang harus kita bayar, betul? Ya kan? Tapi dengan ibadah online di sini, karena kita aksesnya gampang, kita ibadah jam 1, kita bangun jam setengah 1 mungkin, atau mungkin jam 1:01 kita baru bangun, dan kita tinggal buka HP kita, karena kita semua punya HP kan, karena kita semua punya akses ke WiFi, semua kita punya mobile data, kita tinggal nyalakan, kita tinggal cari YouTube Renewal Community Church, dan kita bisa ikut ibadah. Dan itu membuat kita terlalu nyaman dengan teknologi yang ada di sini, dan ini harus kita hati-hati ya teman-teman. Ya, jadi yang pertama itu adalah kalau kamu terlalu nyaman, ya saya catat pertama, kita cenderung tidak mau untuk bayar harga, kita tidak mau untuk berkorban, dan ini jangan sampai spirit kita hilang di bagian di sini teman-teman. Ya, nah yang kedua saya catat lagi bahwa pada saat kita tidak terlalu nyaman adalah kita cenderung untuk berbuat dosa. Kita bisa dengan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Nah teman-teman, saya buka ayatnya. Yang pertama adalah tidak mau untuk bayar harga. Itu ada ayatnya di 1 Tawarik 21 ayat 24. Saya teringat pada Daud pada saat dia diminta oleh Tuhan untuk membuat suatu tempat, dan dia harus pergi ke tempat namanya Ornan, dan dia mau beli itu tanah. Gitu kan, pada saat Ornan itu datang, dia langsung menyembah karena Daud sudah sebagai raja, dan dengan kekuasaannya Daud juga bisa bilang berikan tanah ini kepadaku. Tapi Daud bilang di ayat 24 berkata begini, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ya kan, Daud saja sebagai raja, walaupun dia memiliki kuasa untuk mengambil tanahnya Ornan, tapi dia tidak mau. Dia tetap mau bayar dia. Karena dia kenapa? Prinsipnya dia mau bayar harga kalau berkenanan semuanya dengan Tuhan. So itu suatu hal sikap hati yang sangat baik sekali teman-teman. Apakah spirit kita untuk membayar harga, untuk kita mau berkorban, untuk mengutamakan orang lain, bahkan untuk semangat kita dalam beribadah, jangan sampai turun teman-teman. Jangan sampai turun. Dan yang kedua adalah kalau kita terlalu nyaman tadi adalah kita menjadi kecenderungan untuk santai dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Saya teringat juga, ya, tidak ada yang lain, Daud, ya kan? Pada saat dia sudah menjadi raja, dia sangat santai sekali, dia sangat menikmati waktu-waktunya sebagai raja. Kita buka di 2 Samuel 11 ayat 1. Teman-teman, ya, pada pergantian tahun, pada raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berperang beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dengan jelas ini firman berkata bahwa pada pergantian tahun, di mana pada saat raja-raja biasanya berperang, Daud tidak mau berperang.
dia tetap hanya di istana. Dan kita lanjut lagi ke ayat 2-nya, ya kan? Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, sore-sore Daud baru bangun. Ya kan, mungkin pada seperti kayak kita, hari libur tidak ada ibadah, ya mungkin bangunnya agak sedikit siang. Tapi yang Daud lakukan, dia bangun siang, sore hari petang, ya kan, lalu dia jalan-jalan di atas sotoh istana. Dan pada saat dia jalan-jalan, dia melihat ada perempuan sedang mandi. Ya kan, satu, seharusnya Daud berperang. Yang kedua, dengan santainya sore-sore Daud baru bangun, sebelum sudah bangun, dia jalan-jalan dulu di istana. Nah, teman-teman, saya catat bahwa kenyamanan seperti Daud yang lakukan, dia sudah sebagai raja, kecenderungan kita untuk tergoda, kecenderungan kita untuk kita menjadi malas itu ada, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Ya, nah teman-teman mungkin untuk para laki-laki khususnya saya bicara, ya kan, kita mengakses khotbah, kita mengakses video, sermon, online service kita, ibadah online kita melalui HP. Tapi kita juga dari HP kita juga, dari media layar HP atau layar komputer kita mengakses pornografi, kita mengakses hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seperti kayak gitu, karena apa? Ibadah online seperti kayak gini, tidak ada yang pantau, tidak ada yang melihat, tidak ada yang kakak rohani, ketuaku, gembalaku, pemimpin, tidak ada yang menanyakan, ya kan? Oleh sebab itu makanya saya sadar bahwa dalam masa-masa seperti ini, teman-teman, ini pada saatnya kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan keadaan rohani kita sendiri, ya. Kita harus bertanggung jawab dengan keadaan rohani kita sendiri. Bukan orang lain, bukan kakak rohani, bukan pendeta, bukan gembala, tapi kita sendiri yang harus bertanggung jawab dengan keadaan rohani. Karena keadaan seperti kayak begini, kalau kita tidak maintain, kita pasti drop. Amin, teman-teman. Nah, yang kedua, sebelum ada Markus 12 ayat 30 juga berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Saya suka dengan kata kekuatan, bahwa mengasihi Tuhan pun perlu kekuatan. Mengasihi Tuhan tidak cuma sekedar dalam pikiran, ya kan, akal budi, jiwa, tapi di sini adalah kekuatan. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan, kita mau bayar harga. Kita mau benar-benar berjuang, benar-benar bekerja keras. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Itu bisa dilihat dari tindakan kita. Itu bisa dilihat dari aktivitas kita. Itu bisa dilihat dari tingkah laku kita. Amin, teman-teman. Nah, yang kedua saya catat lagi adalah dengan ibadah online service, teman-teman. Karena pertama kita terlalu nyaman, yang kedua sedikit banyak ini menurunkan identitas kita sebagai kekristenan, ya, menurunkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan kita percaya kalau teman-teman pernah belajar pelajaran agama Kristen dulu, ada 3 hal yang dipakai dalam bahasa Yunani yang mengidentifikasikan seorang Kristen. Yang pertama itu adalah marturia, artinya bersaksi tentang Kristus. Yang kedua adalah diakonia, artinya pelayanan kasih. Yang ketiga itu adalah koinonia, artinya persekutuan bersama-sama dalam ibadah. Nah, saya secara pribadi, ya, saya menyadari bahwa dengan ibadahnya online ini harus kita benar-benar jaga, karena ibadah online ini teman-teman akan terus berjalan, ya kan, akan terus sampai pandemi ini kelar. Kita akan terus ibadah online terus sampai pandemi ini kelar. Dan pada saat kita terlalu ibadah online, karena kita terlalu nyaman, ya teman-teman, kita menghilangkan arti persekutuan, kita menghilangkan arti koinonia. Ini yang harus kita jaga, teman-teman. Ini harus benar-benar kita jaga, ya kan. Dan sedihnya, teman-teman, saya pernah baca dalam artikel di bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau, ada nama artikel churchleader.com. Di situ dia bilang di Amerika bahwa tertulis bahwa setelah pandemi ini kelar,
1 dari 3 orang Kristen memutuskan untuk tidak akan ibadah lagi. Tidak akan ibadah, datang ke gereja lagi. 1 dari 3 orang. Saya pada saat mendengar itu saya takut sekali teman-teman. Saya ngeri sekali, aku pikir Tuhan jangan sampai ini terjadi sama anak-anak kita di Radiance Community. Karena kenapa? Artikel itu benar tulis cuman bilang bahwa karena ya ibadah bisa diakses dengan online. Dan itu membuat kita tidak mau datang ke gereja, tidak mau bayar harga. Karena kita sendiri terlalu nyaman berpikirnya. Dan pada saat kita tidak mau datang ke gereja, tidak mau beribadah secara persekutuan, secara korporat, saya pasti berani jamin keadaan rohani kita pun pasti akan down. Nah, oleh sebab itu teman-teman, firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Ya kan? Kalau kita hidup dalam terang, seperti Yesus yang adalah terang, kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Teman-teman, saya masih percaya dengan kuasa persekutuan. Saya masih percaya dengan kuasa yang dari kita peroleh pada saat kita ibadah bersama-sama. Pada saat kita on site, kita beribadah. Ada beberapa hal yang kita bisa dapat pada saat kita bertemu secara fisik ya. Dan di mana online tidak bisa menyediakan. Teman-teman, salah satunya saya dapat pada saat kita ibadah on site, kita bisa merasakan atmosfer. Ya kan, kita bisa merasakan kuasa kasih Roh Kudus dan kita bisa merasakan impartasi kekuatan. Tapi pada saat ibadah online, ya cuma hubungan kita dengan Tuhan saja yang harus kita jaga, yang harus benar-benar kita jaga dalam hati kita, ya kan? Nah, teman-teman, oleh sebab itu makanya 2 hal ini jangan sampai kita lupa bahwa kita identitas sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki spirit untuk mau bayar harga, ya, tidak mau hidup dalam kenyamanan, dan kedua dengan kuasa dari persekutuan. Ya, oke, teman-teman. Hopefully teman-teman terberkati. Hopefully teman-teman bisa untuk menjaga spirit teman-teman semua masing-masing. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa tetap Dia Allah yang setia, bahwa tetap Dia Allah yang sudah memanggil kita, dan Dia akan menyelesaikannya itu bersama-sama dengan kita. Nah teman-teman, kita mau perjamuan kudus. Teman-teman bisa untuk menyiapkan roti, ada roti pakai cracker biskuit, dan juga kalau misalnya untuk anggurnya, kalau teman-teman tidak ada anggur, teman-teman bisa memakai mungkin dengan sirup, atau mungkin dengan jus, atau mungkin dengan teh, teman-teman. Yuk kita mau siapkan hati kita mau jaga hati kita juga untuk menerima perjamuan kudus ini. Amin teman-teman. God bless you. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman sudah menyiapkan roti dan anggur, dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Yuk kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami bisa untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami bersyukur untuk segala hal. Kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat kabar baik yang sudah terjadi dalam Indonesia dalam masa pandemi ini, bahwa Tuhan masih tetap memelihara setiap kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami merenungkan setiap firman yang Tuhan sampaikan, bahwa kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi dengan segenap hati kami, pikiran kami, bahkan dengan kekuatan kami. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala dosa dan hal-hal yang tidak berkenan yang sudah kami pernah buat di hadapan Tuhan, karena kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk teman-teman berdoa, teman-teman minta ampun, teman-teman minta maaf sama Tuhan. Kalau masih ada ganjilan, kalau masih ada hal yang tidak berkenan, cepat langsung minta ampun, karena Dia Allah yang setia. Dia pasti akan memaafkan dan akan mengampuni setiap segala dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Yuk mari kita ambil roti kita. Kita angkat roti kita. Sebab
Apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah teman-teman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yes. Yuk kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau terima berkat. Terima kasih Yesus, korban yang sudah mau mati bagi kami, dan kami bersyukur buat segala rencana Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Darah-Mu menutup bungkus setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami diberkati, kami dijagai, kami diurapi, bahkan kami tidak pernah kekurangan karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, dan hamba berdoa untuk setiap segala teman-teman yang ada di sana, yang ada di luar, yang bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini, ibadah Radiance Community ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan urapi, Tuhan lalukan Tuhan dari segala kejahatan, segala sakit penyakit, segala hal yang tidak baik Tuhan lalukan. Kami dibedakan karena kami menyembah Kristus. Kami dibedakan karena kami anak Tuhan. Kami dibedakan karena kami anak Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus koreksi setiap hati kami, terus ubah setiap hati kami, biar kami terus memiliki hati yang baru senantiasa hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua percaya, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman. God bless you. Gimana teman-teman? Saya yakin dan percaya firman-Nya memberkati kita semua. Oh ya teman-teman, stay healthy, jaga makanan, jaga badan, kita harus tetap olahraga. Tanpa berlama-lama lagi, saya Jessica, saya pamit. Sampai ketemu lagi di online service berikutnya. Dah. His blood has won the victory. I believe.